وجود وارحموا كما محمد. Kenapa pula kemudian orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman sampai hari ini terus menggempur Muslim Palestina? Setiap hari ada saja yang meninggal dunia, anak-anak, orang dewasa, wanita, orang tua. Perang yang tidak beraturan, perang yang tidak punya akhlak dan adab, perang yang didasari permusuhan yang luar biasa, yang tidak punya rahmat dalam hatinya. Ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang Yahudi itu ingin sekali memberantas dan memberhangus orang-orang Palestina dan ingin mencaplok negerinya? Sebenarnya kapan Yahudi masuk ke Palestina? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah betul pengklaiman orang-orang Yahudi bahwa negeri Palestina itu adalah negeri kakek buyut mereka? Karena kakek buyut mereka adalah raja-raja, kemudian mereka ingin mengambil alih kembali. Apakah betul sejarah bahwa negeri Palestina itu milik orang-orang Yahudi? Ma'asyiral muslimin, ini yang kita akan kupas di malam hari ini, sejarah Palestina dan masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengacu kepada sejarah lama, 2000 atau mungkin 3000 tahun sebelum Masehi, belum lagi Nabiullah Ibrahim hijrah dari negeri Kaldaniun Irak ke Palestina, maka sejarah ini dicatat. Anda bisa baca referensi sejarah Palestina, apakah dari Barat ataukah dari Islam, ataukah yang dicatat dalam Taurat dan kitab-kitab lama mereka. Semua mengakui bahwa yang pertama kali menempati negeri Palestina ini sebuah kabilah dari Arab, namanya Kan'aniyun. Inilah kabilah yang pertama yang menetap di Palestina. Belum lagi Ibrahim sampai di sini. Orang-orang Kan'aniyun itu sudah sampai di Palestina. Lah orang-orang Kan'aniyun ini terbagi menjadi beberapa kabilah. Ada kabilah namanya Amuriyun. Amuriyun ini mereka tinggal di lembah-lembah di Palestina. Kemudian ada namanya Yabusiyun. Yabusiyun ini tinggal di sekitar Al-Quds. Jadi Al-Quds itu nama lain daripada Yabus. Orang-orangnya disebut Yabusiyun. Baru setelah Islam berhasil membebaskan negeri Palestina dan berhasil menguasai Baitul Maqdis di zaman Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka nama Yabus atau Al-Quds itu diganti dengan Baitul Maqdis. Diganti dengan Baitul Maqdis, diganti dengan Al-Ardul Mutahharah, Al-Ardul Mubarakah. Asalnya Yabus namanya, sebuah kabilah yang tinggal di sekitar Al-Quds. Adapun Kan'aniyun tinggal di kota pertama di dunia namanya Ariha. Jadi kota tertua di dunia itu namanya Ariha di Palestina. Belum ada kota di dunia kecuali satu, namanya Ariha. Ariha inilah yang diperangi oleh Yusa ibn Nun. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam membawa Bani Israel untuk mengambil alih Palestina lewat jalur Ariha, Bani Israel tidak mau, takut melawan orang-orang Kan'aniyun yang ada di Ariha itu. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala azab mereka. Akhirnya mereka tidak bisa keluar dari padang pasir itu yang disebut dengan negeri linglung atau disebut dengan Ardutih selama 40 tahun sampai Musa dan Harun meninggal dunia. Baru 40 tahun berikutnya kemudian pasukan dipimpin Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun inilah yang membawa orang-orang Bani Israel kemudian membebaskan Ariha, berhasil menaklukkan Kan'aniyun, kemudian merebut Baitul Maqdis. Ini kisahnya. Jadi kalau kita ditanya siapa yang pertama kali menduduki Palestina, maka kita katakan orang Arab. Orang Arab lah yang berhak dengan tanah Palestina, bukan orang-orang Yahudi. Di mana Yahudi? Yahudi datang jauh belakangan setelah berabad-abad. Kenapa kemudian mengklaim bahwa itu tanah Yahudi? Dari mana Anda dapat sejarah? Yahudi itu datang belakangan, itu pun setelah Musa berlalu. Sementara orang-orang Kan'aniyun ini kabilah Arab, ketika terjadi paceklik hebat
Akhirnya mereka pun mencari suaka ke beberapa daerah, sampai akhirnya mereka menetap di Palestina. Ketika itu bukan namanya Palestina. Nanti akan saya sebutkan kenapa, dari mana asal Palestina muncul itu. Dulu disebut Ardul Kan'an namanya, bumi Kan'an. Lah bumi Kan'an, kenapa disebut bumi Kan'an? Karena memang penduduk aslinya orang-orang Kan'an. Baru setelah itu, setelah lewat beberapa kurun, barulah kemudian sejarah dimulai ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam muncul, kemudian hijrah dari negeri Kaldaniun menuju Palestina. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu datang belakangan. Jadi dia dilahirkan di Irak di masa kerajaan Namrud, dan kabilah Namrud itu disebut Kaldaniun. Banyak ujian dan cobaan Nabiullah Ibrahim dalam berdakwah di negeri Kaldaniun itu, tapi Allah takdirkan tidak terbuka hidayah kepada Kaldaniun itu. Makanya Ibrahim kemudian hijrah bersama Lut alaihi salatu wassalam dari negeri Kaldaniun Irak menuju negeri Kanaan yang belakangan disebut Palestina. Nah, orang-orang Kananiun itu tidak punya agama, mereka para penyembah berhala. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menetap di negeri Kaldaniun ini, di negeri Kanaan. Dari sinilah kemudian dia menikah, kemudian punya anak namanya Ismail, kemudian setelah itu disusul dengan Ishak, dan punya cucu namanya Yakub yang disebut dengan Israel. Dari sini muncul nama Israel, karena Israel itu nisbat kepada Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum Ibrahim hijrah, sudah ada manusia di Palestina itu, namanya orang-orang Kan'aniun. Makanya negeri ini disebut Ardu Kan'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian Ibrahim meninggal dunia, masuklah era Nabi Allah Yakub. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam tinggal di negeri Kan'an ini asalnya. Kemudian dia memiliki 3 istri yang 2 sah dan 2 budak. Dari 4 wanita ini lahir keturunannya 12. Lah dari 12 ini ada yang menjadi nabi namanya Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Binyamin yang satu ibu satu bapak. Yang lainnya lain ibu tapi satu bapak. Lah salah satunya turunan Yakub itu yang jadi nabi adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Anda tahu kisah Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya, akhirnya hijrah ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf kemudian tinggal di Mesir, singkat cerita akhirnya dia jadi bendaharawan Mesir dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Lah dari sini akhirnya diboyonglah seluruh keluarga Nabi Yakub oleh Nabi Yusuf ke Mesir di zaman Fir'aun yang bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Maka mereka hidup beranak pinak di Mesir, sehingga turunan dari 12 putra Yakub disebut Bani Israel. Jadi Bani Israel berkembang di Mesir, bukan di Palestina. Lah ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam masih tinggal di Mesir, mereka dihormati, diberikan fasilitas, diberikan daerah, diberikan rumah, sampai beranak pinak. Tapi ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, mulailah Fir'aun berikutnya datang, kemudian memperbudak Bani Israel sampai masuk era Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baru Musa lah yang membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina.